Kewafatan Nabi Isa alaihi salam. Kepercayaan tentang masih hidupnya Nabi Isa di langit merupakan salah satu masalah besar bagi agama Islam. Kaum muslimin yang percaya bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup di langit dengan jasad kasarnya, dengan tidak sadar mereka mendukung kepercayaan agama Kristen serta lebih memuliakan Nabi Isa alaihi salam daripada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sendiri. Berhubung dengan itu, saya harap pembaca mempelajari dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang wafatnya Nabi Isa alaihi salam, dapat memberi keterangan dan menjelaskan baik kepada kaum muslimin maupun kepada golongan Kristen bahwa Nabi Isa alaihi salam itu telah wafat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sehubungan dengan masalah wafatnya Nabi Isa alaihi salam ini, Hadrat Imam Mahdi, Masih Maud, Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam bersabda bahwa maju dan hidupnya agama Islam banyak bergantung kepada kewafatan Nabi Isa alaihi salam. Adapun dalil-dalil dan keterangan tentang telah wafatnya Nabi Isa alaihi salam adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 119. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Artinya, dan aku menjadi penjaga atas mereka selama aku berada di antara mereka, akan tetapi setelah engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjadi pengawas mereka dan engkaulah saksi atas segala sesuatu. Dalam ayat ini, Nabi Isa menjawab kepada Allah Ta'ala bahwa beliau selalu berusaha agar para pengikutnya jangan sampai menyembah Tuhan lain selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Namun selanjutnya, dengan jelas beliau bersabda, "Tetapi setelah engkau mewafatkan aku tidak tahu apa-apa yang mereka kerjakan." Kata tawafa dalam ayat ini artinya mewafatkan, kewafatan, sebagaimana kita baca dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 195. Artinya, dan wafatkanlah kami dalam golongan orang-orang saleh. Hadrat Imam Mahdi, Masih Maud alaihi salam bersabda, apabila kata tawafa digunakan dalam kalimat yang sa'i atau subjeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maf'ul atau objeknya makhluk yang berjiwa, maka kata tawafa artinya selalu mewafatkan, kewafatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 56. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau secara biasa dan akan meninggikan derajat engkau di sisiku dan akan mensucikan engkau dari tuduhan orang-orang yang ingkar dan akan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau di atas orang-orang yang mengikut engkau di atas orang-orang yang ingkar hingga hari kiamat." Mengenai ayat ini, terdapat sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, tentang firman Allah ini mutawafika, berkata Ibnu Abbas ini mumituka, sungguh aku akan mematikan engkau. Di sini jelas bahwa Ibnu Abbas mengartikan kata mutawafika sebagai mumituka, yakni kan mewafatkan engkau. Kemudian tentang kata rafa'a mengangkat atau kata rafiuka mengangkat engkau, terdapat keterangan tentang makna kata tersebut sebagai berikut. Apabila seorang abdi dan hamba merendahkan hatinya, maka Allah meninggikan derajatnya hingga langit yang ketujuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 76. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am. Artinya, Al-Masih ibnu Maryam tidak lain melainkan seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya adalah seorang yang amat benar,
mereka kedua-duanya biasa makan makanan. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 8 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Artinya, dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Nabi Isa alaihi wasallam pun tidak terkecuali dari ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalam ayat-ayat tersebut di atas, yakni, ketika beliau hidup di dunia ini beliau harus makan, dan sekarang terbukti bahwa beliau alaihi salam sudah tidak makan-makan lagi, dengan demikian, artinya, beliau sudah wafat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 145. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Artinya, dan Muhammad tiada lain, melainkan seorang Rasul. Sesungguhnya telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Di tempat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 142. Tilka ummatun qad khalat. Artinya, itulah suatu umat yang telah berlalu. Dalam kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, terdapat keterangan tentang kata hola atau holaat sebagai berikut. Si anu dikatakan telah berlalu apabila ia sudah wafat. Maka maksud ayat 145 dari Al-Quran Surah Ali Imran di atas tadi jelas sekali menyatakan bahwa semua Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya sudah wafat. Sebagaimana wafatnya beliau SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Araf ayat 26. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Artinya, di dalamnya bumilah kamu akan hidup dan di dalamnya pula kamu akan mati dan daripadanya lah kamu dikeluarkan. Menurut sunnah dan hukum Allah Ta'ala yang tertera di dalam ayat ini, manusia hidup di bumi dan mati di bumi ini, juga manusia tidak dapat hidup di luar bumi ini tanpa udara dari bumi. Maka dengan demikian, menurut ayat ini terbukti bahwa Nabi Isa alaihi salam telah wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 32. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Artinya, dan dia menjadikan aku Isa sebagai orang yang diberkati di mana saja aku berada dan dia memerintahkan kepadaku salat dan zakat selama aku hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Isa agar selama beliau hidup, beliau harus mendirikan sholat dan membayar zakat. Sedangkan sekarang ini beliau tidak lagi membayar zakat. Maka dengan demikian menurut ayat ini terbukti bahwa beliau Nabi Isa alaihi salam sudah wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 34. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Artinya, kami tidak memperkenankan seorang manusia pun sebelum engkau Muhammad untuk hidup kekal. Maka jika engkau mati, lalu apakah mereka akan hidup untuk selama-lamanya? Nabi Muhammad SAW telah wafat. Berdasarkan ayat ini, tidak mungkin bagi seseorang atau nabi lain selain beliau SAW dapat hidup kekal, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Di dalam kitab hadis Kanzul Umwah, Hadrat Fatimah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Isa ibnu Maryam usianya 120 tahun. Rasulullah SAW bersabda, lihat tafsir Ibnu Katsir, jilid 2. Jika Musa dan Isa alaihi salam masih hidup, maka mereka harus mengikuti aku. Banyak orang yang salah menafsirkan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159-160, menurut mereka, Nabi Isa alaihi salam sama sekali tidak disalib, melainkan telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, yang disalib itu adalah orang lain. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Pendapat mereka itu disandarkan kepada ayat yang berbunyi, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ
بل رفعه الله إليه. Artinya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya sampai mati, melainkan ia telah disamarkan kepada mereka seperti yang telah mati di atas salib, malahan Allah telah mengangkat derajatnya kepadanya. Jawaban, perkataan wa ma sholabuh dalam ayat tersebut tidak berarti bahwa orang-orang Yahudi sama sekali tidak menaruh Nabi Isa alaihi salam di atas salib, melainkan yang sebenarnya ialah mereka orang-orang Yahudi tidak menyalibkan Nabi Isa sampai mati. Di dalam Kamus Bahasa Arab Al-Munjid kita membaca makna kata sholaba menyalib yaitu, yakni, makna kata sholaba itu ialah ia mematahkan tulang-tulang dan mengeluarkan sumsumnya. Jadi, bunyi ayat mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Maksudnya ialah, mereka orang-orang Yahudi tidak membunuh dan tidak mematahkan tulang-tulang Nabi Isa alaihi wasallam hingga beliau mati di atas salib. Adapun maksud perkataan sobiha lahum, bukan berarti bahwa Nabi Isa alaihi salam telah disamarkan atau diserupakan, diganti dengan orang lain, melainkan beliau telah disamarkan kepada orang-orang Yahudi yang menyalib beliau, tampak seolah-olah beliau setelah mati di atas kayu salib. Adapun tentang perkataan rafa'ah, sudah dijelaskan sebelumnya. Banyak orang yang berpendapat bahwa menurut hadis, Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit ke dunia di akhir zaman nanti. Pendapat mereka itu didasarkan kepada keterangan hadis Bukhari yang berbunyi, "Bagaimana sikap kalian apabila telah turun Ibnu Maryam pada kalangan kalian, sedangkan dia menjadi imam dari antara kalian?" Pertama-tama, di dalam hadis tersebut tidak terdapat kata langit atau turun dari langit. Arti kata nazala tidaklah bermakna turun dari langit. Contoh lain penggunaan kata tersebut kita baca dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 27. Artinya, dan kami telah turunkan besi. Semua orang tahu bahwa besi tidaklah diturunkan dari langit, jadi kata nazala tidaklah berarti turun dari langit. Selanjutnya, di dalam hadis tersebut yang dimaksud dengan kata Isa Ibnu Maryam bukanlah Nabi Isa. Ibnu Maryam yang dahulu pernah diutus kepada kaum Bani Israel. Nabi Isa Ibnu Maryam yang pernah diutus kepada kaum Bani Israel itu sudah wafat. Adapun Isa Ibnu Maryam yang akan datang itu adalah orang lain yang sifat-sifatnya menyerupai Nabi Isa, sebagaimana Nabi Yahya yang datang menyerupai atau menyandang sifat-sifat Nabi Ilyas. Lihat Injil Matius surat 17 ayat 12 dan 13. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada semua kaum muslimin agar mereka mengerti dan meyakini tentang wafatnya Nabi Isa sebagaimana yang telah dijelaskan dengan dalil-dalil tersebut di atas. Sebab keyakinan atau kepercayaan tentang kewafatan Nabi Isa alaihi salam itu mengandung arti sukses dan kehormatan serta kehidupan bagi agama Islam dan bagi Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.